kepada kaum muslimin yang membuat pengacauan dan mengganggu supremasi kewibawaan hukum syariah seperti jihad melawan Khawarij, yang notabene Khawarij itu adalah muslimin. Ditumpahkan darah mereka karena kiprah mereka selalu merongrong kewibawaan hukum syariah Islamiyah dan merongrong kewibawaan pemerintah yang sah menurut syariah Islamiyah. Juga disyariatkannya jihad fisabilillah untuk memerangi orang-orang Islam yang melakukan tindakan-tindakan pengacauan dan orang-orang Islam yang menimbulkan ketakutan yang merata di kalangan kaum muslimin, sementara mereka para pengacau itu mempunyai senjata dan mempunyai fasilitas untuk melawan tindakan hukum syariah. Maka disyariatkannya jihad untuk mematahkan kekuatan para pengacau tersebut, meskipun mereka muslimin. Juga jihad disyariatkan terhadap orang-orang yang mempunyai kekuatan senjata yang mengingkari salah satu daripada hukum Islam, mengingkari wajibnya sholat, mengingkari wajibnya zakat, puasa, haji, dan sebagainya. Maka berhubung orang-orang ini mempunyai senjata dan kekuatan, disyariatkanlah jihad untuk melawan muslimin yang demikian ini tadi. Jadi jihad itu tidak hanya terhadap orang-orang kafir yang harbi, tetapi juga terhadap semua pihak meskipun muslimin yang mengacau kepentingan umum. Para pemeras, para begal, apalagi yang melakukan pemerasan, bahkan memeras orang kafir. Orang Islam memeras orang kafir, memakai nama agama, padahal dia adalah perampok, pemeras, tapi pakai nama agama, memeras orang kafir. Disyariatkan jihad
untuk memberikan hak perlindungan terhadap kafir zimmi, yang kafir ini minta perlindungan kepada pemerintah Islam atau minta perlindungan kepada kaum muslimin dan siap untuk membayar upeti dalam kompensasi yang dia berikan kepada kaum muslimin atas penunaian hak-hak mereka untuk hidup damai dan tentram di bawah naungan hukum Islam. Maka gangguan terhadap orang kafir dhimmi ini juga disikapi dengan jihad fi sabilillah, demi untuk menjaga supremasi hukum Islam, kewibawaan hukum Islam. Faslun. Qala Syekhul Islam Abdul Halim Ahmad bin Abdul Halim bin Taimiyah rahimahullah. Wa min dzalika, dan termasuk daripada ketentuan atau anjuran berjihad fi sabilillah, uqubatul muharibina, yaitu memberikan hukuman kepada al-muharibin, orang-orang yang mempunyai kekuatan bersenjata, mengangkat senjata terhadap pemerintah, wa qutta'it turuq, dan para pembegal, perampok, alladzina ya'tariduna an-nasa bis-silahi, yaitu mereka yang ya'taridun, menghadang manusia di jalan umum, bis-silahi, dengan senjata, fit turuqati, di berbagai jalan-jalan umum, wa nahwiha, dan yang semisal itu, liyaghsabuhumul mala, untuk merampas harta mereka, harta orang yang lewat, mujaharatan, dengan terang-terangan, minal a'rabi, dari kalangan orang-orang Arab gunung, wat Turkman, dan orang-orang Turkmenia, wal Akrad, dan orang-orang Kurdi. Al-A'rab itu baduinya Arab, At-Turkman baduinya Romawi, wal Akrad Turki Kurdi baduinya Turki. Juga wal fallahin, fallahin itu arti asalnya petani. Maksudnya di sini ialah orang-orang gunung yang jauh dari pusat kota, yang biasanya membuat hukum sendiri di dalam menjalankan berbagai tindakan pengacauan.
wa fasaqatil jund, dan tentara yang fasik yang menggunakan jabatan tentaranya untuk kepentingan perampokan dan intimidasi. Au maradatil hadirah, atau maradatil hadirah, al-hadirah orang-orang kota, yang maradah yang membikin tindak anarki, tindak anarkis, tindak pengacauan dalam rangka kepentingan-kepentingan politik sesaat, au ghairihim, atau yang selain mereka. Ini adalah kelompok-kelompok masyarakat yang kalau mereka punya kekuatan senjata harus dihadapi dengan senjata pula meskipun muslimin, dengan jihad fi sabilillah. Qala Allah Ta'ala fihim, Allah Ta'ala berfirman tentang mereka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu, hanyalah balasan bagi orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, wa yas'auna fil ardi fasada, dan mengupayakan di muka bumi kerusakan, ayyuqattalu, balasannya ialah untuk para pemberontak dan pengacau ialah dibunuh, au yusallabu, atau disalib, au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf, atau dipotong tangan mereka dan kaki mereka dengan bersilang, au yunfau minal ardi, atau diasingkan di bumi, di penjara. Dzalika lahum khizyun fid dunya, demikianlah kehinaan bagi mereka di dunia. Walahum fil akhirati adzabun adzim, dan mereka, bagi mereka di akhirat azab yang besar. Wa qad rawa Syafi'i rahimahullah fi musnadih, Imam Syafi'i rahimahullah telah meriwayatkan dalam kitab musnadnya an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fi qutta'it tariq, tentang orang-orang yang pembegal, perampok. Idza qatalu, apabila para perampok itu membunuh, mereka membunuh, wa akhadul mala, dan merampas harta, qutilu wa sulibu, hukumnya dibunuh, kemudian mayatnya disalib di depan umum. Wa idza qutilu wa lam ya'khudhul mala, dan kalau wa idza qatalu wa lam ya'khudhul mala, dan kalau mereka membunuh dan tidak mengambil harta,
qutilu walam yusallabu, mereka dibunuh dan tidak disalib. Wa idza akhadhul mala walam yaqtulu, dan kalau mereka merampas harta dan tidak membunuh, quti'at aydihim wa arjulihim min khilaf, dipotong tangan dan kaki mereka dengan bersilang. Wa idza akhafus sabila, dan kalau mereka menakut-nakuti orang yang lalu lalang di jalan, walam ya'khudhu malan, dan tidak merampas harta serta tidak membunuh, cuma nakut-nakuti orang yang lewat, nafau minal ardi, nufau minal ardi, mereka diasingkan dari bumi, dipenjara aja. Wa hadza qaulu katsirin min ahlil ilmi, yang demikian ini adalah pendapat banyak dari kalangan ulama, kasyafi'i wa Ahmad, seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, wa huwa qaribun min qauli Abi Hanifah rahimahullah, dan ini adalah pendapat yang dekat dengan pendapat Abu Hanifah rahimahullah. Wa minhum man qala, dan dari para ulama ada yang berpendapat lil imami an yajtahida fihim, penguasa punya hak untuk berijtihad di dalam menetapkan hukum terhadap mereka. Fa yaqtulu man ra'a qatlahu maslahatan, maka imam boleh membunuh perampok itu atau siapa saja yang mengganggu itu bila dia melihat bahwa membunuhnya akan mendatangkan kemaslahatan. Wa in kana lam yaqtul, wa in kana lam yuqtal, mithlu an yakuna ra'isan muta'an fihim, walaupun dia yuqtal adalah orang tidak asnya dibunuh atau tidak bisa dibunuh, mithlu seperti ayyakuna ra'isan muta'an fihim, dia adalah sebagai pimpinan yang ditaati di kalangan kaumnya. Ya. Jadi imam berijtihad dengan kemaslahatan umum, kepentingan umum, dan melihat resiko penegakan hukum tersebut. Wa yaqta'u man ra'a qat'ahu maslahatan, dan boleh imam berijtihad untuk memotong anggota badannya, tangan dan kakinya, bagi mereka yang melihat bahwa memotong anggota badannya, tangan dan kakinya itu mempunyai kemaslahatan. Wa in kana lam ya'khudhil mala, walaupun dia tidak merampas harta.
mithlu ayyakuna dha jildin wa quwwatin fi akhdhil mal. Seperti contohnya orang yang mempunyai kekuatan, dha jildin wa quwwah, mempunyai kekuatan fi akhdhil mal, dalam merampas harta. Dia bisa dipotong anggota badannya oleh imam, ketika imam melihat, ketika penguasa melihat ada kemaslahatan yang diperlukan. Kama anna minhum, sebagaimana pula dari para ulama, man yara, ada yang berpendapat, annahum idza akhadhul mala, bahwa mereka para perampok itu bila merampas harta, qutilu wa qutti'u wa sullibu, dibunuh dan dipotong tangan dan kakinya dan disalib sekaligus. Wal awwalu qaulul aktsar, sedangkan pendapat yang pertama itu pendapat yang mayoritas. Kondisi pelanggarannya dan kemaslahatan yang ada pada umat untuk menegakkan supremasi hukum syariah. Ini pernah dilakukan oleh Raja Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud, bapaknya Raja Abdullah dan Raja Fahad di Saudi. Waktu awal berdirinya kerajaan Saudi setelah hancur. Jadi kerajaan Saudi itu waktu zaman Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdiri, dipimpin oleh Muhammad bin Saud. Setelah itu meninggalnya Muhammad bin Saud dan meninggalnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, hancur. Setelah itu berdiri lagi di zamannya Abdul Aziz bin Abdurrahman. Abdul Aziz, bapaknya Fahad ini, waktu itu menguasai Najd, merebut Najd yang dikuasai Turki, kemudian Makkah dan Madinah. Di masa pemerintahan Turki itu terjadi gangguan keamanan kepada jamaah haji yang luar biasa, sehingga sering terjadi perampokan terhadap jamaah haji dan gangguan-gangguan yang lainnya, sampai pembunuhan kepada jamaah haji yang lewat. Dulu Mekah Madinah ditempuh dengan onta, sehingga di jalan dirampok. Waktu Abdul Aziz bin Abdurrahman menguasai jalur haji seluruhnya, maka dipelajari oleh beliau suku-suku Badui yang di sepanjang jalan jalur-jalur haji itu, siapa dari suku-suku itu yang suka merampok dan mengganggu keamanan. Setelah didapat data intelijen yang pasti, mulai Abdul Aziz sebagai raja menjalankan politik keamanannya, diundang makan kepala suku Badui itu tadi, yang selalu mengganggu dan merampok
jamaah haji yang lewat di kampung mereka. Diundang makan di suatu tempat. Kemudian setelah mereka diberi makan sampai kenyang, terus kata raja, kalian sudah kami jamu. Nah, sekarang saya kepingin ketemu setiap orang dari kalian. Mari, satu-satu. Maju satu. Kau dari suku mana? Oh, suku fulan. Dari kampung ini dan itu. Oh ya. Ambil khanjarnya, pegang telinganya, potong tas. Wah. Tahu rasa kok? Ya, kalau sukumu, salah seorang dari sukumu mengganggu, tidak peduli siapapun, berikutnya kepalamu saya potong. Nah, sana lewat pintu lain, pulang sana, beritahu anggota suku. Panggil satu lagi, pegang hidungnya, tas, potong, ya, supaya kau punya kenang-kenangan dari aku. Kalau kau melanggar lagi ini, ya, sampai ada jamaah haji yang diganggu lewat kampungmu, siapapun yang mengganggu, tidak peduli. Kau yang harus dipotong kepalamu. Yang lainnya, ini walhasil anggota mukanya itu dibikin cacat. Ijtihad, iman. Setelah semua suku-suku ini kepala sukunya itu pada cacat semua, mereka selalu menjaga jalan yang dilalui oleh jamaah haji yang lalu di situ, sehingga aman para jamaah haji dalam perjalanan dan tidak ada yang berani. Ada seorang Qadhi Ibnu Jalwi namanya, kejam di zaman Abdul Aziz Al-Syekh, di zaman Abdul Aziz Al-Saud bin Abdurrahman, namanya Ibnu Jalwi Ar-Rashid. Ada Ibnu Jalwi dapat laporan ketika pembangunan jalan, pengaspalan jalan, memakai kontraktor ya dari Eropa. Sebab orang-orang Saudi masih badui, nggak ada yang belajar. Maka dipakai tenaga dari Eropa. Waktu pembangunan itu ditumpuk besi-besi dan sebagainya di pinggir jalan. Ada laporan kepada Qadhi. Ya Qadhi, ini selalu hilang alat-alat penting, dicuri oleh suku-suku itu. Oh begitu. Ya sudah. Dia kerahkan tentara, perintahkan tentara. Ayo, kau menjaga di bukit-bukit, jangan mendekat ke tumpukan alat-alat itu tadi. Kau jaga aja. Siapa yang mendekat ke tumpukan itu? Tumpukan itu di pinggir jalan, terus ditutup pakai terpal begitu. Ada suku-suku itu lewat, terus buka-buka dengan terpalnya itu dengan tangannya, dicatat sama pasukan itu. Oh, Fulan bin Fulan dari suku Fulan. Ada lagi yang lewat pakai kakinya gini, dibuka-buka begitu pakai kakinya. Dicatat Fulan bin Fulan. Besoknya dipanggil. Kau namanya Fulan bin Fulan dari suku ini? Iya betul. Kau kemarin buka-buka dengan tanganmu.
tutupan di itu, peralatan-peralatan itu. Iya. Tanganmu yang mana? Ini tangan ini. Tas, dipotong tangannya itu. Ini namanya takzir. Kadang-kadang hukum takzir, apa kemarin kita bahas, lebih keras daripada hukum had. Ya, kau jangan coba-coba mendekati ke situ. Buka, awas. Jangan kau usil. Yang satunya panggil, kau fulan bin fulan, dari suku fulan, betul. Iya, betul. Kau buka pakai kakimu ya? Kakimu yang mana? Oh, yang ini. Oh, di tas potong itu telapak kakinya. Tahu rasa. Wallah, setelah itu aman. Dengan besi. Dengan keras. Ditegakkan hukum. Yang semula Hijaz dan Najd setiap hari ada saja yang dibunuh, yang dirampok, yang alhasil tidak pernah aman. Orang lewat itu tidak berani sendirian, harus dengan rombongan banyak menghindari perampokan. Setelah ketegasan hukum seperti itu, tidak ada yang berani. Nah, itu imam berijtihad, boleh yang demikian itu. Ya. Oh, kalau gitu melanggar HAM. Oh iya. Ayo, katakanlah melanggar HAM. Iya, mau apa? Hah? HAM atau HUM atau HIM atau apa? Langgar. Ya, karena memang menghadapi orang yang mengganggu dan mengancam hak orang lain, ini harus membutuhkan pemerintah yang kuat. Kalau pemerintah yang sontoloyo, ya sudah. Maka pengganggu keamanan terus menerus. Sehingga sampai sekarang, wallah, keamanan. Orang bawa kantongan plastik gede, isinya jutaan dolar. Uang dolarnya itu kelihatan karena pakai plastik yang transparan itu. Di pinggir jalan bawa karung beras begitu. Gak bawa dengan tenang, gak ada orang yang berani ganggu. Karena supremasi hukum yang demikian ketat dan kuat. Tidak ada yang coba-coba berani melawan atau mengganggunya. Orang merasa aman lewat di daerah-daerah yang terpencil sendirian. Tidak ada masalah. Karena kekuatan wibawa hukum syariah. Orang begitu jualan ada azan, ditutup terus ditinggal pergi ke masjid. Tidak ada yang berpikir untuk mencurinya. Hilang tanganmu, jangan coba-coba. Tangan hilang. Nah, aman. Keamanan yang prima. Meskipun ya tetap ada namanya manusia, pembunuhan ada. Tetapi kalau dirinci, dilihat, keamanan di negara yang menjalankan syariah Islamiyah, jauh lebih ringan gangguan keamanan itu dibanding dengan di negara-negara kufar. Di New York setiap menitnya terbunuh 30 orang dengan zalim. Apakah perampokan atau pemerkosaan atau apa? Setiap menit. La ilaha illallah.
Saudi 2 orang setiap tahun terbunuh karena gangguan keamanan. Ada prestasi yang luar biasa. Jadi memang hukum syariah itu adalah jaminan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kesejahteraan hidup manusia. Orang kalau keadaannya aman, maka orang kerja dengan tenang, orang berproduksi dengan tenang, orang berkarya dengan tenang, beribadah dengan tenang, belajar dengan tenang dan sebagainya. Dan luar biasa perubahan dan peningkatan kesejahteraan itu. Waktu pertama Abdul Aziz menjadi kepala negara, tingkat buta huruf di Saudi 99,9%. Buta huruf. Tetapi setelah selesai Raja Fahad ini meninggal dunia kemarin, buta huruf tinggal 30%. Dalam masa pembangunan berjalan 40 tahun. Cepat. Pilot pesawat-pesawat sipil maupun militer di zaman Abdul Aziz 100% dari asing. Kemarin ketika Raja Fahad meninggal dunia, rahimahullah, itu 100% tenaga dari Saudi asli. Cepat sekali. Proses pembangunan, pendidikan, SDM dan sebagainya cepat sekali. Dan perusahaan-perusahaan minyak dulu Aramco. Aramco itu perusahaan joint Saudi Amerika. Dengan keadaan karena 100% tenaga SDM-nya dari Amerika, Saudi nggak punya tenaga SDM untuk pengeboran minyak dan sebagainya. Nggak ngerti. Nggak ada yang tahu Badui gimana. Dalam tempo 40 tahun, dalam tempo itu 25 tahun Aramco bubar. Dan menjadi perusahaan minyak tersendiri yang 100% tenaga kerjanya, SDM-nya dan modalnya Saudi. Luar biasa. Karena apa? Aman. Kesejahteraan cepat. Pendidikan dan perubahan bagi bangsa itu cepat. Karena jaminan keamanan yang sempurna. Pemerintah yang kokoh. Tidak ada demo. Tidak ada itu. Nah, atau terus diprotes keputusan, keputusan. Protes terhadap keputusan pemerintah hanya melalui mahkamah syariah saja. Tidak ada jalur lain. Sebab nggak punya DPR Saudi, nggak punya MPR, nggak punya legislatif, nggak punya yudikatif. Wah, sopo itu sudah ada. Yang ada ialah pemerintah didampingi oleh ahlul halli wal aqdi dan mahkamah syariah. Hadza huwa. Sederhana. Proses pengambilan keputusan itu disederhanakan sehingga tidak berbelit-belit. Jaminan keamanan, jaminan hukum bagi warga negara asing demikian cepat didapat diakses. Nah, begitu. Itulah pentingnya jihad fisabilillah. Untuk memberikan jaminan bagi rakyat.
bangsa dan negara dari segala ancaman gangguan-gangguan. Bukannya jihad itu justru sebaliknya menjadi sebab untuk rakyat ketakutan, untuk rakyat selalu terusik keamanannya. Nah, kemudian dikatakan faman kana minal muharibina qatala apa? Kemana? Faman kana minal muharibina qatala, maka siapa dari kalangan muharibin, pemberontak, kadang-kadang membunuh, fa innahu yaqtuluhul imamu haddan, maka pemberontak yang membunuh orang itu dibunuh oleh imam, oleh kepala negara atau oleh penguasa sebagai hukum had. La yajuzul afwa anhu bihali ijma'il ulama. Tidak boleh adanya pemaafan terhadapnya. Nah, dengan sama sekali dalam segala keadaan, sebagaimana ini disepakati oleh para ulama. Zakarahu Ibnul Munzir. Ini disebutkan oleh Ibnul Munzir. Hukumnya membunuh asalnya apa? Qisas, ya. Kalau hukum qisas bisa digugurkan dengan pemaafan dari wali atau keluarga si terbunuh. Kan begitu. Diganti dengan diat. Bahkan diat pun bisa digugurkan dengan pemaafan dari keluarga si terbunuh. Enggak usah diat, sudah dimaafkan. Itu kalau hukum qisas, membunuh dibunuh, tapi diberikan haknya kepada keluarga si terbunuh. Tetapi kalau pemberontak, kemudian pemberontak ini membunuh orang dalam aksi pemberontakannya, terus ditangkap oleh pemerintah, maka dibalas bunuh. Hukumnya dibunuh pemberontak ini bukan sebagai qisas. Karena itu kalau bukan sebagai qisas, ini sebagai hukum had. Kalau hukum had apa? Tidak bisa digugurkan dengan pemaafan keluarga si terbunuh. Karena dia membunuh dalam aksi pemberontakan. Maka dibunuh dengan hukum had, bukan dengan hukum qisas. Ya, ini menyebabkan tidak bisa digugurkan hukuman bunuh terhadap dia itu oleh pemaafan keluarga si terbunuh atau dengan jalan-jalan yang lainnya. Yang ini adalah merupakan ijma' para ulama. Wala yakunu amruhu ila warasatil maqtul, dan tidak bisa urusannya diserahkan kepada ahli waris si terbunuh, ya, karena bukan hukum qisas tapi hukum had. Bi khilafi ma law qatala rajulun rajulan, beda kasusnya kalau seandainya qatala rajulun rajulan, seorang membunuh seorang yang lainnya, li'adawatin bainahuma, karena adanya permusuhan di antara keduanya, au khusumatin, atau karena adanya pertikaian di antara keduanya,
au nahwi dzalika minal asbabil khassah, atau yang semisal itu dari sebab-sebab yang khusus, ya, fa inna hadza damuhu li auliya'il maqtul. Maka kalau dalam kasus pembunuhan yang kayak gini, maka darah si pembunuh dimiliki oleh wali atau keluarga si terbunuh. In ahabbu qatalu. Kalau mereka mau keluarga si terbunuh membunuhnya, ya dibunuh. Wa in ahabbu afu. Kalau juga keluarga si terbunuh memaafkannya, ya dimaafkan. Wa in ahabbu akhadud diyah. Kalau juga mau keluarga si terbunuh membebaskan dia dari tuntutan qisas, tetapi mengambil diyat, kompensasi. Li'annahu qatalahu li gharadin khas, karena dia membunuh orang tersebut karena tujuan yang tertentu. Nah, ini pakai hukum apa? Qisas. Karena kasusnya pembunuhan kriminal biasa. Ya. Wa amal muharibun, adapun para pemberontak atau para teroris, fa inna ma yaqtuluna li akhdhi amwalin nas. Mereka membunuh karena ingin mengambil harta orang. Nah, seperti perampokan apa itu? Perampokan toko emas milik orang Cina, bunuh, untuk diambil emasnya untuk biaya jihad katanya. Nah, merampok apa itu namanya, gaji PNS di Poso, sehingga dirampas ratusan juta rupiah, dan yang bawa gaji itu dibunuh. Untuk apa? Untuk biaya jihad katanya. Nah, ini muharibin, pemberontak. Ya. Tujuannya untuk mengambil harta manusia. Fadararuhum am, maka bahaya orang-orang demikian ini meliputi semua pihak. Bimanzilatis surrak, seperti keadaannya para pencuri. Para pencuri mencuri harta orang, itu menimbulkan gangguan keamanan. Orang tidak merasa aman lagi dengan hartanya. Fakana qatluhum haddan lillah, maka pembunuhan terhadap para pemberontak dan pengacau ini, para teroris ini, ya, adalah dengan hukum had, karena Allah, ya, miliknya Allah hukum had itu, bukan hukum qisas. Kalau hukum qisas miliknya keluarga si terbunuh, ya. Dalam syariah Islamiyah hukum qisas itu milik keluarga si terbunuh. Kalau hukum had milik Allah, nggak bisa diganggu gugat, nggak bisa digugurkan oleh pemaafan korban dan sebagainya. Wa hadza muttafaqun alaihi bainal fuqaha. Yang demikian ini adalah yang disepakati oleh para fuqaha. Hatta law kana al maqtulu ghaira mukafi'in lil qatil, ya, bahkan seandainya al maqtul yang terbunuh itu dalam keadaan ghaira mukafi'in lil qatil, tidak sebanding dengan si pembunuh, mithlu ayyakunal qatilu hurran wal maqtulu abdan. Seperti contohnya, si pembunuhnya itu hurran, orang yang merdeka, wal maqtul abdan,
yang dibunuh hamba saya ini ghairu mukafir, tidak sebanding, tidak sekufu. Ya. Awil qatil musliman, atau si pembunuh orang Islam, wal maqtulu dhimmiyan au musta'manan, sedangkan yang dibunuh kafir dhimmi atau kafir musta'man yang mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah. Ini tidak sebanding, tidak sekufu antara pembunuh dan yang dibunuh. Kalau di dalam hukum qisas, yang dalam kasus seperti ini, itu bukan dibalas bunuh tetapi dengan diat. Ya? Nah, maka di dalam kasus pembunuhan terhadap orang kafir zimmi atau terhadap hamba sahaya, tetapi dilakukan oleh muharib, pemberontak atau teroris, ya, di sini faqad ikhtalafal fuqaha'u, maka berselisihlah pendapat para ahli fiqih, hal yuqtalu fil muharabah, apakah dibunuh orang yang dalam kasus muharabah, pemberontakan itu, orang yang membunuh karena dalam aksi pemberontakan itu, ya. Wal aqwa, dan yang paling kuat menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, annahu yuqtal, bahwa orang yang demikian ini meskipun membunuh orang kafir atau hamba sahaya, dibunuh si muslim ini. Li'annahu qatala lil fasadil 'ami haddan, karena dia membunuh dalam rangka fasadil 'am, menimbulkan gangguan kerusakan yang umum, maka dia dibunuh dengan hukum had. Haddan, dengan hukum had, bukan dengan hukum qisas. Kama yuqta'u idza akhadha amwalahum, sebagaimana dipotong anggota tubuhnya ketika mengambil harta mereka. Wa kama yuhbasu bihuquqihim, dan juga di penjara ketika mengganggu hak keamanan, ya, itu semua dilakukan adalah sebagai hukum had, ya, karena hukum had ini ada kasus pelanggaran hukum, kemudian kasus itu, pelanggaran hukum itu menyangkut hak keumuman masyarakat umum, maka diterapkan kepadanya hukum had, yaitu keputusan apakah membunuh atau apakah dibunuh atau dipotong anggota tubuhnya ataukah dipenjara. Ya. Kalau hukum takzir, qadhi yang menetapkan itu adalah gangguan terhadap kepentingan umum, ancaman gangguan terhadap kepentingan umum. Belum sampai mengganggu, tetapi ada ancaman yang harus dilakukan tindakan preventif, pencegahan. Sebab tindakan kuratif, pengobatan ini lebih mahal dan lebih sulit. Kalau dia sudah jadi pemberontak, sudah punya kekuatan, ini untuk memadamkannya lebih sulit dan lebih mahal biayanya, dan korbannya lebih banyak. Tapi kalau preventif, melalui gerakan intelijen, terus didapati orang itu mempunyai rencana begini, sebelum dia melanjutkan rencananya, panggil sini, potong hidungnya, potong telinganya,
Ayo wis, pulang nggak usah. Lanjutkan rencanamu. Kalau enggak Pak, sembleh kowe. Gak jadi akhirnya. Mempunyai rencana, gak jadi akhirnya. Itu tindakan preventif demi untuk menghindarkan ancaman gangguan terhadap kepentingan masyarakat. Ini namanya tindakan ta'zir di dalam hukum syariah. Kalau tindakan hukum had itu sudah ada tindakan gangguan keamanannya dan sudah dibuktikan dengan saksi-saksi dan dengan bukti-bukti. Dan bisa diproses di pengadilan sehingga diputuskan, maka itu tindakan had. Hukum yang dilaksanakan kepadanya ialah hukum had. Nah, ilahuna ya akhwan. Assalamualaikum.